Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wasi'at rahmatuhu 'alal kainat fala yabqa syai'un minha illa wa fiha rahmatun minar rahamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil ardi was samawat. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير المخلوقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد السابق بالخيرات وعلى آله وأصحابه والذريات. أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang mana telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatu tasi'atu wal arba'un minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Hikmah yang ke-49 dari Al-Hikam. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, la ya'zumu dhanbu indaka azamatan tasudduka an husni dhanni billahi ta'ala fa inna man 'arafa rabbahu istasghara fi janbi karamihi dzambah. Artinya, tidak boleh besarnya satu dosa di sisi engkau akan sebagai besar yang menegah akan engkau daripada berbaik sangka dengan Allah Ta'ala. Maka bahwasanya orang yang mengenal Tuhannya, dia menganggap kecil dosanya pada sisi kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan, janganlah dosa-dosa itu dianggap besar. Apabila menganggap besar itu membawa kepada buruk sangka dengan Allah. Karena bagaimanapun besarnya dosa kita, apabila berhadapan dengan kemurahan Allah, maka dosa besar tadi menjadi kecil atau hilang sama sekali. Isti'zamu dzambi ala wajhaini ahaduhuma ay yasta'zima dzamba fayahmiluhu ala taubati fawra wa yuhsinu dzanna bihi bi anna Allah Ta'ala ma arada bihi illa khaira wa anna Allah yaqbalu taubata abdihi wa hadha mahmudun
wa min alamati imanil abdi wa hayati qalbi. Menganggap besar sebuah dosa itu ada dua macam. Yang pertama, bahwa seseorang itu menganggap besar dosa-dosanya yang telah lalu. Misalnya dia pernah minum arak, dia pernah berjudi, dia pernah berzina, dia pernah melakukan riba, bahkan dia pernah membunuh. Dia merasa besar dosa-dosanya itu. Maka membawalah akan dia atas tobat segera dan berbaik sangka dengan Allah Ta'ala, dengan bahwa Allah Ta'ala tidak menghendaki dengan dia kecuali baik, dan bahwa Allah menerima tobat hambanya. Maka ini membesarkan dosa, dipuji, dan termasuk tanda iman seorang hamba dan hidup hatinya. Para muhibbin rahimakumullah, perasaan kita melakukan dosa-dosa besar itu apabila membawa kepada segera tobat, berbaik sangka dengan Allah bahwa Allah itu mengampuni dosanya, maka ini menganggap besar dosa tadi sesuatu yang terpuji, tanda iman kita dan tanda hidupnya hati kita. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau adnabtum hatta tablugha khatayakum ananas sama, thumma tubtum lataballahu alaikum." Andai kata kalian berbuat dosa sehingga sampai dosa-dosa kamu itu ke atas langit, kada muat lagi bumi ini, kebanyakan dosa kita sampai ke atas langit, tumpukan dosa. Kemudian kamu tobat, maka Allah terima tobat kalian itu. Nah, inilah yang perlu kita berbaik sangka kepada Allah, bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, tetap kita bersangka baik kepada Allah bahwa kalau kita tobat, dosa itu diampuni oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seseorang yang membunuh 99 orang. Lalu orang ini datang kepada rahib, "Wahai rahib, aku membunuh 99 orang. Apakah bisa aku ini tobat kepada Allah? Apakah Allah bisa mengampuni dosa-dosaku?" Ujar rahib, "Terlalu berat dosa ikam itu. Itu kalau diampuni Allah. 99 membunuh orang." Nah, mendengar bahwa dosanya ini tidak diampuni Allah, rahib itu pun dibunuhnya genap 100 orang. Kemudian orang ini datang kepada seorang alim. Nah, orang alim, dia bertanya, "Wahai orang alim, aku membunuh 100 manusia. Apakah ada tobat? Apakah Allah menerima tobatku?"
Nah, orang yang alim ini mengatakan bahwa Allah akan menerima tobatmu kalau engkau benar-benar tobat. Pindahlah engkau dari kampung engkau, pergi engkau ke sana, karena di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berangkat orang ini, berangkat laki-laki ini, di pertengahan jalan mati. Di pertengahan jalan dia mati. Nah, orang ini diampuni oleh Allah dosa-dosanya karena dia sudah tobat dan dia sudah meninggalkan kampungnya menuju kampung yang diridhai Allah, menuju kampung yang dimana penduduknya menyembah Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mana besarnya dosa kita dengan dosa laki-laki ini yang pernah membunuh 100 orang. Karena dia tobat, karena dia benar-benar ingin baik, Allah terima tobatnya dan Allah masukkan dia ke dalam surganya. Para muhibbin rahimakumullah, jadi menganggap besar dosa itu baik, asalkan membawa kepada segera tobat dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Wasani yang kedua, ayyasta'zima dzamba fayuqi'uhu bil ya'si wal qunut min rahmatillah wa afwi wa yu'addihi ila su'i dhanni bihi ta'ala fa hadza mazmum qadihun bil iman wa huwa syarrun alaihi minadz dzambil musta'zam. Yang kedua, dia menganggap besar dosanya. Dosaku ini terlalu banyak. Akibat dia menganggap besar dosanya, menganggap banyak dosanya itu, lalu menjatuhkan dia kepada putus asa daripada rahmat Allah, menjatuhkan dia pada putus asa daripada ampunan Allah, membawa akan dia kepada buruk sangka dengan Allah. Aduh, dosaku ini kada diampuni Tuhan lagi, kebanyakan dosa, semua anak sudah kuperbuat. Nah, menganggap besar dosa apabila membawa kepada demikian, itu mazmum, dicela, kada baik itu, dan merusak iman, dan buruk sangka kepada Allah itu lebih jahat atasnya daripada dosa yang dianggapnya besar itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fala yanbaghi lil 'abdi ay yasta'zima adz-dzamba isti'zaman yuaddi ilal iyasi wal qunut min rahmatillahi wa 'afwihi, bal 'alaihi ay yatuba ila Allah wa yuhsina dhanna billahi ta'ala wa ya'lama hikamallah fi iqa'ihi 'ala dzambi. Maka tidaklah patut bagi seorang hamba bahwa dia menganggap besar dosa yang membawa kepada putus asa dari ampunan Allah dan rahmat Allah. Bahkan atasnya hendaknya bertobat kepada Allah dan berbaik sangka dengan Allah dan mengetahui hikmah-hikmah Allah pada menjatuhkan dia atas dosa itu. Nah, jadi sebagaimana kita kada boleh putus asa, sebagaimana kita kada boleh merasa kada dapat ampunan Allah lagi, maka demikian pula kita tidak boleh memutus asakan orang. Memutus asakan orang.
Diceritakan bahwa ada seorang perempuan datang kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan ini berkata kepada sahabat itu bahwa ulun ini melakukan perzinahan. Sesudah ulun berzina, ulun hamil. Setelah melahirkan anaknya itu ulun bunuh. Maka adakah bagi ulun ini tobat? Nah, sahabat tadi marah-marah, pergi kamu dari sini. Aku takut kalau bala turun di tempatku. Akhirnya si perempuan ini kecewa, si perempuan ini pecah hatinya karena tidak diberi harapan. Nah, sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah pun menegur sahabat tadi bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah selama orang itu ingin tobat, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, tobat itu intinya adalah menyesal. Apa yang disesali? Tobat itu intinya adalah menyesal karena kita ini mengusahakan satu dosa. Nah, sesalnya itu letaknya pada usaha kita. Jangan sesal ini diletakkan kepada keputusan Allah yang menjadikan kita ini berbuat dosa. Yang kita sesali ini adalah usaha kita memperbuat dosa itu. Jangan kita menyesali keputusan Allah. Kenapa Allah ini menjadikan aku selalu berdosa? Itu kada boleh. Karena itu adalah keputusan Allah menyatakan kita berbuat dosa. Kita menyesal, yang kita sesali itu usaha kita melakukan dosa. Jangan sampai sesal kita ini kepada Allah yang menjatuhkan kita kepada dosa. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjatuhkan kita dalam satu dosa kalau kita husnuzan dengan Allah, kalau kita mengerti tentang hikmah-hikmah Allah, bahwa Allah menjatuhkan kita di dalam dosa itu ada kebaikan-kebaikan yang tersimpan di dalamnya. Makanya jangan disesali keputusan Allah itu yang menjatuhkan kita pada dosa. Kita sesali perbuatan kita. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan kita untuk melakukan dosa, menghendaki kita melakukan dosa, maka kita pun berbuat dosa. Nah, barangkali di situ ada rahasia Allah, bahwa Allah mengingini agar kita tobat dari dosa itu, yang mana tobat itu yang membawa kita ke surga. Nah, ini rahasia dibalik kenapa Allah menghendaki kita melakukan dosa, menetapkan bahwa kita melakukan dosa. Nah, itu bisa terjadi, di dalam itu ada rahasia di mana Allah menjatuhkan kita dalam satu dosa, Allah menyuruh kita bertobat. Dengan tobat itu kita dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yudhnibu dzamba fayadkhulu bihil jannah." Ujar Nabi kita, ada seorang hamba, dia melakukan dosa. Dengan dosa itu dia masuk surga. Fayuqalu kaifa dzalik ya Rasulullah?
Sahabat bertanya, bagaimana wahai Rasulullah, orang melakukan dosa, dengan dosa itu dia masuk surga? Qala Rasulullah SAW menjawab, yakunu nasba aini taiban minhu farra hatta yadkhulal jannah. Ujar Nabi, orang itu begitu berbuat dosa, maka dosa itu selalu terasa, selalu terlihat di hadapan matanya, dan dia tobat dari dosa itu, lari daripada dosa itu, akhirnya dia masuk surga. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi salah satu rahasia, salah satu hikmah kenapa Allah menjatuhkan seseorang hamba berbuat dosa, hikmahnya adalah bahwa barangkali Allah menghendaki hamba ini supaya bertobat, yang mana tobat itu yang mengantarkan dia ke dalam surga. Nah, makanya jangan disesali kalau Allah menetapkan kita melakukan dosa. Yang kita sesali itu adalah perbuatan kita, tingkah laku kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Apalagi rahasianya bahwa Allah itu menetapkan kita ini untuk melakukan dosa. Li'an la ya'jaba bi'amalihi. Agar kita ini jangan ujub dengan amal kita, agar kita jangan merasa bersih diri. Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tudznibu la khasyitu alaikum ma huwa akbar min dzalik al-ujubu al-ujubu." Ujar Nabi kita, andai kata kalian itu tidak melakukan dosa, ada yang aku takutkan yang lebih besar daripada itu, yaitu ujub dan ujub. Al-mu'jib bil a'mal huwa alladhi yusni nafsahu wa yuzakkiha wa yazunnu annahu indallah bimakan wa yansa ni'matallah alaih bitaufiq wa tamkin minha. Orang yang ujub dengan amal itu adalah orang yang memuji dirinya, orang yang merasa bersih dirinya, orang yang menyangka bahwa dia punya kedudukan di sisi Allah, orang yang lupa terhadap anugerah Allah. Nah, kalau kita nih kadang dijatuhkan Tuhan dalam satu dosa, taat saja kita perbuat, ibadah saja kita perbuat, ini satu saat dalam hati kita bisa timbul, aku ini orang bersih, aku ini orang bersih, aku ini orang mulia. Nah, itu yang tidak diingini oleh Allah. Begitu dijatuhkan Allah ke dalam dosa, akhirnya dia sadar, oh ternyata diriku tidak bersih, ternyata diriku tidak punya kedudukan yang hebat di sisi Allah. Nah, perasaan-perasaan bahwa kita ini tidak bersih, perasaan bahwa kita ini hina di sisi Allah, itu merupakan taat yang sangat besar pahalanya, merupakan ibadah yang sangat agung nilainya, di mana kita merasakan bahwa kita orang yang hina di sisi Allah, kita orang yang tidak punya apa-apa di sisi Allah. Nah, itu bisa kita rasakan kalau kita melakukan perbuatan dosa. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, mereka selalu husnuzan, baik sangka dengan Allah, walaupun mereka dalam keadaan berbuat dosa. Baik sangka apa? Yang pertama, baik sangka bahwa Allah akan mengampuni dosaku bila aku tobat kepada Allah. Yang kedua, baik sangka bahwa Allah menjatuhkan aku pada dosa ini adalah demi kebaikan diriku sendiri. Itu yang dimaksud kurang lebihnya dengan hikmah yang ke-49 ini. La ya'zumu dzambu 'indaka 'azamatan tasudduka an husnizzan billahi ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah.
Jadi dosa-dosa yang kita perbuat, apapun dosanya, hendaknya dosa itu kita anggap sesuatu yang besar. Kita anggap dosa-dosa itu sesuatu yang besar, yang mendorong kita untuk segera kembali bertobat kepada Allah dan berbaik sangka bahwa tobat ini diterimanya. Jangan sampai kita membesar-besarkan dosa kita yang membawa kepada putus asa. Jangan sampai kita membesarkan dosa kita yang akhirnya kita melupakan anugerah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Contohnya berzina, itu dosa besar. Minum arak, dosa besar. Riba, dosa besar. Nah, kalau kita melakukan dosa-dosa besar itu, lalu kita beranggapan dosaku ini kada diampuni Tuhan lagi, dosaku ini kada diampuni Tuhan lagi, kebanyakan dosa sudah. Nah, anggapan seperti itu lebih besar dosanya dari zina itu sendiri, daripada minum arak itu sendiri, daripada riba itu sendiri. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau kita membesar-besarkan dosa tadi. Silahkan membesarkan dosa, dan itu disuruh selama kada membawa kepada putus asa, kada membawa kepada buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-50. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.